didoakan 70.000 malaikat. Loh, nggak dikubur-kubur itu Ustaz. Gampang, undang 30 orang, satu orang satu juz. Kalau sendiri hatam, namanya hatam. Kalau bareng-bareng, hataman. 1, 2, 3. Hataman. Kalau sendiri, hatam. Kalau bareng-bareng, kalau zikirnya sendiri namanya tahlil. Kalau bareng-bareng tahlilan. Makin kenceng ini. Jamaah, bisa kita mulai ceramahnya? Isi pengajian ada 7. Tulis. Pengajian itu isinya 7. Jangan pengajian aja. Ini makanya kalau saya diundang pengajian, saya bukain dulu ini supaya aman. Saya lihat ada jalanan enggak? Lanjut. Ada 7 pengajian. Yang pertama isi pengajian Quran. Bagus. Ngaji dulu. Tadi bagus tuh. Quran. 2, akidah. Gak apa-apa, doa arwah, doa ini. Gak apa-apa. Tahlilan dulu, baca Yasin sama-sama. Itu pengajian itu. Yang ketiga. Kirain buat saya Pak Ustaz. Ya Allah, kirain buat saya. Daripada anak itu menghayal, mending ngunyah. Jamaah, yang pertama Quran. Quran itu kalau pengajian Quran ada 4 ya. Baca tulisannya, baca maknanya, amalkan isinya, cintai Qurannya. Itu. Yang kedua, akidah. Keyakinan, bagaimana mengenal Allah, zikir. Namanya ada majelis zikir. Nah, ada pengajian khusus Quran, ada pengajian zikir. Tidak apa-apa zikir dulu, berbentuk tahlil dan sebagainya. Yang ketiga, Quran, akidah, akhlak. Makanya pengajian, penceramah itu rata-rata membawa materi akhlak. Materi akhlak yang dibawain. Kalau tausiah itu biasanya akhlak. Kalau biasa ibu ada pengajian ngaji kan? Ada kan? Ada pengajian zikir kan? Bu, baru kali ini saya lihat ada orang masuk lemari, cuma dia doang itu. Masuk lemari dia. Yang penting anteng, enggak apa-apa. Jangan larang anak-anak ke masjid, biarin. Ada masa nanti dia yang isi masjid ini. Betul tidak? Kita ini sudah tua. Yang isi nanti anak-anak. Yang pertama Quran, yang kedua akidah, yang ketiga akhlak, yang keempat ibadah. Apa ibu? Ibadah. Masya Allah. Ada aki-aki juga. Lanjut. Pengajian ibadah ya. Praktik jenazah, sholat, itu. Yang kelima. Yang keenam. Ulangi. Quran, akidah, akhlak, ibadah. Yang kelima, muamalah. Jangan tidak apa-apa kalau ibu-ibu pengajian ada bazar, tidak apa-apa. Ada pameran, ada jual-jualan di depan, tidak apa-apa, itu muamalah itu. Tidak apa-apa ada pengajian ada arisannya. Ini muamalah itu.
Yang penting arisannya jangan terlalu banyak orang. Satu kelompok 10 orang aja. Kalau kebanyakan 50 orang, di lot 55 tahun baru selesai. Keburu mati jamaahnya. 10 bulan aja. Ya, putaran setahun aja. Itu aja, jangan kelamaan. Takut beda harga nanti. Iya, nanti ada namanya inflasi keuangan. Yang naiknya pertama lebih enak, dapatnya 1 juta. Yang naiknya belakangan memang 1 juta tapi nilainya kurang. Karena harga-harga sudah naik. Betul. Lanjut. Terakhir sebelum kita mulai ceramahnya. Iya. Yang pertama tadi apa? Quran. 2, kidah, akhlak, ibadah, muamalah. Yang keenam, sejarah. Sejarah. Jadi bagusnya pengajian itu bisa juga membahas kisah-kisah Nabi. Kayak Maulid, itu pasti bahas kisah itu. Makanya Maulid itu adalah syiar. 1, 2, 3. Sekali lagi. Makanya memperingati, bukan merayakan. Perayaan dalam Islam cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha, itu aja. Selebihnya bukan perayaan, bukan hari raya, tapi peringatan. Jadi bukan bid'ah. Maulid bukan bid'ah karena bukan perayaan. Karena kata Nabi cuma 2 perayaan, selebihnya nggak boleh. Idul Fitri, Idul Adha. Tapi yang lainnya peringatan. Perayaan apa bedanya perayaan peringatan? Kalau perayaan dirayakan, ada syariatnya, ada ibadahnya, harus waktu duha. Hari raya Idul Fitri harus waktu duha. Nggak boleh Idul Fitri sesudah Isya, karena syariatnya duha. Kalau Maulid bukan syariat, syiar. Boleh sebelum, boleh sesudah. 1, 2, 3. Kalau Idul Fitri harus 1 Syawal, nggak boleh digeser. Idul Adha harus 10 Zulhijjah, nggak boleh digeser. Kalau Maulid boleh sebelum, boleh sesudahnya, boleh kapan aja. Acaranya boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Boleh. Mengingat. 1, 2, 3. Ingat sejarah, ingat ajaran, ingat akhlak, ingat cinta. Itu mengingat. Baiklah, karena waktu. Yang ke-7, isi pengajian adalah seni. Seni. Harus ada seni. Tidak boleh pengajian tanpa seni. Harus berseni. Ajarkan seni Islam. Ngaji ada seninya. Azan ada seninya. Seni. Kalau tidak seninya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada seninya. Salat pun pakai seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan enak. Kalau tidak ada seni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai kode, pakai akhlak. Allahu Akbar. Oh, berarti sudah terakhir. Allahu Akbar. Oh, berarti naik. Kalau rakaat kedua mau tayat awal, Allahu Akbar. Oh, berarti tayat awal. Tayat awal, Allah, orang udah naik, turun lagi. Ada sini. Harus berseni. Makanya ada seni kasidah, seni musik. Dinulana wal kulana
wal abadu lana wal kullu lana dinu lana wal abadu lana wal. Berarti saya seumuran sama ibu ini. Kan kasih dah lagu lama. Jamaah. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Tulis kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat lewat Muharram. Tulis. Sukses, bahagia dunia akhirat lewat Muharram. Kenapa penting Muharram itu? Penting itu Muharram. Allah menyukai 3-10 akhirnya Ramadan karena ada Lailatul Qadar. 10 awalnya bulan Zulhijjah karena ada hari Nahar, hari Arafah tuh. Karena kemudian 10 awalnya bulan Muharram karena ada hari Asyura. Tulis Bu. Kemenangan, kesuksesan. Tulis. 10 Muharram. Jamaah. Hari Kamis ini. Jadi menyambut Muharram itu, hebat Muharram itu loh. Kalau orang menyikapi Muharram, orang akan menjaga Muharram itu. Kalau perlu puasa dari 1 sampai 10 Muharram. Tapi kalau sunnahnya itu 10 Muharram hari Asyura. Tapi Nabi pernah mengungkapkan, seandainya saya masih hidup tahun depan, saya akan puasakan juga 9-nya. Maka sebaiknya kita sebagai umat Nabi puasakan 2 hari, 9 dan 10. Tanggal 5 dan tanggal 6 Juli. Puasakan itu nanti. 5 dan 6 Juli. 9 dan 10 Muharram puasakan. Tulis. Akhir Zulhijjah, hari Kamis, tanggal 26 ini, sesudah asar, tulis. Sesudah asar baca Yasin. Kita kasih amalannya dulu karena takut nanti durasinya habis. Ini sudah jam 9 ini. Iya. Mana ceramahnya belum dimulai lagi. Kita kasih amalan dulu. Saya suka kasih amalan supaya semua jamaah pinter semua. Amin. Tulis. Akhir Zulhijjah, tepatnya hari Kamis, karena pergantian tahun Islam itu bukan di jam 00 maghrib. Memang di kalender tulisannya Jumat, tapi pergantiannya Kamis. Antara maghrib Isya ya. Halo. Pas maghrib itu pergantian di situ. Maghrib, azan maghrib itu sudah ganti tahun itu. Makanya kalau ibu tahan duduk dari asar, kalau tidak tahan jam 5 lah, menjelang maghrib jam 5 lah, 1 jam sebelum azan, baca Yasin dulu. Baca apa Bu? Yasin. Habis Yasin, ternyata alhamdulillah jam 5:20 selesai, cuma 20 menit Yasin. Dah lama itu Yasin, cuma 20 menit. Tapi kalau Yasin, dengarkan, saya kasih amalan. Kalau Yasin mau dijadikan doa, baca Yasinnya begini. Mau nggak? Ayat pertamanya ulang 7 kali. Kalau cuma mau dibaca aja, baca aja. Tapi kalau mau jadikan Yasin sebagai doa, ayat pertamanya ulang 7 kali. Halo? Yasin. Ayo. Ya.
Kenapa 7 kali? Yasin, apa artinya Yasin? Ada yang tahu arti Yasin? Halo? Halo? Yasin artinya? Yasin. Yasin itu nama panggilan kesayangannya Nabi dari Allah. Kalau Mustafa namanya Nabi juga, tapi usus mendoakan Nabi. Ila daratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih. Yasin. Mana ada penceramah begini, saya doang ini. Yasin, Toha, itu nama panggilannya Allah kepada Nabi. Panggilan sayangnya. Allah Toha, Allah Yasin, Salatullah, Allah Yasin. Mau nggak dikabulkan doanya? Sebut yang paling disukai Allah. Siapa yang paling disukai Allah? Nabi Muhammad. Panggilannya Yasin. Maka siapa yang baca Yasin, apapun hajatmu dikabulkan. Sampai kalau kau doakan orang mati pun dikabulkan. Iqra'u Yasin ala mautikum. Bacakan Yasin untuk orang matimu. Jamaah. Jamaah. Oh jemaah, 7 kali ya, 7 kali ya. Yang kedua, ayat 38, ulangi 14 kali. Zalika takdiru azizil alim. Wasamsu tajam mustaqarrin laha. Zalika takdirul. Sebelumnya saya jelasin dulu. Yasin, jemaah. Oh jemaah. Yasin, dengerin. Saya mau tanya dulu, Ibu, Bu, mau nggak dikasih uang sama suami? Sebut yang paling disukai suami. Siapa yang paling disukai suami? Anaknya. Pak, anak kita pinter banget. Tadi dia juara. Gitu. Pas senyum, masa sih Ma? Iya, tadi dia belajar, dia pintar banget. Udah bahagia mukanya, langsung bilang, Pak, saya mau beli tas baru ya. Baru minta. Teknik meminta puji-puji dulu. Oke? Subhanallah, walhamdulillah, wala. Sekarang ayat 38, wasamsu tajam mustaqarrin laha, zalika taqdirul aziz. Diulangi berapa kali? 14. Zalika. Artinya apa itu zalika? Demikianlah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau mau minta, siap diatur, jangan mau mengatur. Syukuri apa yang sudah dikasih. Demikianlah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ulangi berapa kali? 14. Jadi kalau ada hajat, Yasinnya dibaca gini. Oke? Jamaah. Demikianlah yang sudah diatur oleh Allah. Siap diatur. Gak usah banyak protes. Ridha aja menerima takdir. Amin. Gak usah nyesel. Kenapa saya pendek? Sudah. Terima saja. Orang pendek kalau jalan sama orang tinggi nggak kena petir. Nggak usah banyak oceh. Demikian, jangan mengatur Allah. Terima aja. Zalika takdirul. Berapa kali? Nanti di ayat 58, salamun qaulan min rabbir rahim. Sama-sama. Sekali lagi.
lagi. Sekali lagi. Memang kalau saya ceramah, anak-anak juga suka karena mengira saya temennya. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Keselamatan dibaca 16 kali. Kalau zalika tadi, bayangkan semua kerjaan kita, diri kita, keluarga kita udah diatur oleh Allah. Iya, Allah yang kasih tubuh ini, rezeki ini, itu zalika. Pada saat salamun, kita bayangkan diri juga selamat. Ada masalah? Mau pulang ya? Awas, saya ini tidak suka mendengar anak menangis. Jangan nangis semua, tinggal 3 ini. Kalau kau nangis, nggak ada jatah saya. Saya punya anak 4. Nggak pernah saya marah sama anak saya sampai detik ini. Nggak pernah saya marah, apalagi mukul, nggak pernah. Pergi sekolah datang ke kamar saya cium, habis sholat langsung pelukan. Udah kebiasaan, nggak pernah saya marah sama anak sampai detik ini. Almarhumah istri saya sampai wafatnya, saya nggak pernah marah sama beliau. Beliau juga nggak pernah marah sama saya. Maaf, 10 tahun 5 bulan 12 hari saya bersama almarhumah tidak pernah bertengkar. Iya, karena sebelum menikah hatamin dulu kitab. Istri saya suruh hatam juga, jadi enak. Udah tahu aturannya. Suami harus sabar, istri harus taat. Dari bawah ke atas taat, dari atas ke bawah sabar. Jangan dibalik. Jadi suami harus sabar, istri harus taat. Jangan dibalik. Suami taat, istri sabar. Salah. Itu kesalahan itu. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Yasin yang ayat 58. Salamun qaulan mir rabbir rahim. 58 16 kali ayat 58 dibaca. Berapa? Baca 16 kali. Selamatlah, keselamatan. Selamat. Salamun qaulan mir rabbir. Salamun qaulan mir rabbir. Salamun qaulan mir rabbir. Salamun qaulan. Terakhir ayat 81. Ayat 81 awalaysa allazi alaka sama dikadir alaihi haluka mislau bala. Dibaca 4 kali. Awalaysa allazi alaka sama dikadir alaihi haluka mislau bala. Lewat lagi dia. Nah, betul. Foto itu kalau ada foto saya ladeni. Karena foto itu sifatnya abadi. Sekali miring sampai kiamat. Awalaysa allazi alaka samat biqadir ala yahluka misraum bala. Ulangi sampai bala. Awalaysa sampai bala. Awalaysa sampai bala. Awalaysa sampai bala. Pada saat sebut bala, sebut apa hajatnya. Awalaysa allazi alaka samat biqadir ala yahluka misraum bala. Awalaysa allazi alaka. Ada 1000 pendaftar yang mau diterima cuma 10 orang. Bala, yang penting anakku di situ. Biar 10 kalau anak kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Di situ dimintanya 4 kali. Sekarang saya mau tanya, ayat pertama berapa kali? Ulangi, ayat pertama berapa? Ayat 38 14. Ayat 58 16. Ayat 81. Nah, coba dihitung. 7 tambah 14 21. 21 tambah 16
37 tambah 4 41. Jadi kita baca Yasinnya seperti ini bagaikan membaca Yasin 41 kali. Itu. Kalau kita baca Yasin 41 kali lama. Kalau begitu undang ibu-ibu 40. Cepat sih, tapi kan harus disiapkan besek. Pakai biaya. Saya mau berdoa nih, mau doain anak aku mau ujian, tapi aku nggak punya dana. Baca Yasin seperti yang tadi. Oke? Sama Al-Waqiah. Al-Waqiah itu surah kekayaan, artinya kiamat. Kenapa kekayaan? Ada cara bacanya. Nantilah bulan depan kalau saya diundang lagi. Jangan sekarang. Karena masih banyak materi yang mau saya bahas. Al-Waqiah itu 8 catatan sebenarnya. Karena ada 8 kekayaan dalam Al-Waqiah. Kenapa bisa kaya? Karena ada 8 kekayaan Al-Waqiah di dalamnya. Aku tiap malam baca-baca Al-Waqiah, kok tidak kaya-kaya? Cara bacanya. Ada doanya di situ. Ada letaknya kita berdoa dalam Al-Waqiah. Mau tahu? Bulan depan. Kelamaannya. Gak apa-apa supaya umurnya panjang semua. Tahun depan lah, Muharram tahun depan. Tulis. Ada baiknya di Kamis sore 1 jam sebelum tertutup bergantian tertutupnya tahun lama 1446 kita tutup dengan kebaikan. Kita tutup dengan Yasin. Amin. Sebaiknya 1 jam sebelum bergantian waktu ibu berada di rumah atau di masjid baca Yasin jam 5 sampai maghrib jam 5.46 maghrib sekarang. Jamaah baca Yasin. Dah baca Yasin, baca 5 zikir. Tulis dulu zikirnya. Tulis dulu zikirnya. Enggak ada jalan di sana. Tulis. Padahal saya mau kabur lewat situ. Tulis. 1 basmalah. Tulis dulu 5-nya ya. Masalah jumlahnya menyesuaikan waktu. Ya Allah. Mau apa? Sini. Tinggal 2. Insyaallah. Udah. Ini bungkus, ini jangan. Udah, buat saya nih. Itu keju sama abon, kesukaan saya. Jamaah. Lanjut. Saya ini puasa tiap hari, puasa Idris. Sudah 6 tahun puasa Idris. Kalau puasa Daud, hari ini puasa besok tidak. Hari ini puasa besok tidak. Kalau Idris tiap hari, kecuali Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Udah biasa. Tadi di acaranya di Pak JK tadi khutbah Jumat di masjid Pak JK. Enggak ada yang makan termasuk Pak JK karena menghargai saya. Baik banget. Jamaah. Tapi tadi sudah batal, alhamdulillah. Makanya saya simpan itu doa. Banyak itu. Dah, ini aja sudah gemuk aku. Kenapa puasa Idris? Karena istri saya sudah meninggal. Tidak boleh laki-laki tidak punya pasangan. Maka kata Nabi, menikahlah.
Kalau tidak sempat menikah, puasalah. Maka saya mengambil jalur puasa. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Jamaah, karena waktu istri saya meninggal, anak saya masih kecil-kecil, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Dan lengket semua sama saya. Kenapa saya curhat ya? Tulis. Basmalah, istighfar, la ilaha illallah. Yang ketiga, salawat. Udah tidur kan? Tasbih lengkap. Atau gini, tasbih ya, gini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sama-sama. Tasbih lengkapnya nanti pada saat sujud syukur ya. Karena kita akan sujud syukur pada saat azan maghrib. Saya ulangi, basmalah. Jangan basmalah. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, istighfar. Astagfirullah. Tarik. Gini. Kalau istighfar, tarik nafas. Turunkan dengan istighfar. Coba kalau ibu marah sama anak, tarik nafas. Astagfirullah. Tarik, turunkan nafsunya ke bawah. Ulangi. Astagfirullah. Sama juga kalau la ilaha illallah, goyangan kepala begini. Pernah lihat orang zikir? Pernah begini? Sebenarnya ada goyangannya itu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak, ini muka. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, gitu. La ilallah. La ilallah. Gitu. Cuma karena saking banyaknya, padahal goyangannya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Simpan di hati. Jangan harta simpan di hati. Ya, ulangi. Yang pertama apa tadi? Basmalah. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, inilah. Yang keempat, salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, bukan tasbih lengkap ya. Iya, tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 1, 3. Subhanallah. Sekarang udah paham ini 5? Jumlahnya bebas. Sesuaikan sisa waktu. Kalau ibu mulai jam 4, berarti aslinya selesai setengah 5. Berarti zikirnya bisa banyak. Masing-masing bisa 100. Tapi kalau memang udah mepet, karena jam 5:46, berarti jam 5:36 harus berhenti. Kurangi 10 menit. Buat baca doa akhir tahun. Jangan dipas-pasin. Jadi kalau memang tersisa waktu tinggal 20 menit, maka 10 menitnya digunakan untuk zikir tadi itu. Jumlahnya berapa? Sesuaikan. 1, 3, 5, 7, 11. 1, 3. 1, 5, 7. Masing-masing 11 saja. Sesuaikan aja. Tapi kalau durasi panjang, bisa diatur.
Ibadah itu enak kalau diatur. Saya orangnya disiplin, maaf. Makanya Trans TV kontrak saya 30 tahun. Udah 15 tahun Islam itu indah. Masih ada 15 tahun lagi. Saya dikontrak 30 tahun. Umur saya sudah 51. Berarti masih ada 15 tahun lagi. Berarti nanti umur saya selesai umur 66. Taruhlah 70 tahun baru selesai. Ya lama itu. Kenapa? Saya alhamdulillah. Kenapa tidak tergantikan? Walaupun ada ustadz, alasan mereka ustadz disiplin. Perform, attitude, kedisiplinan itu penting. Jangan telat. Saya paling tidak suka telat. Saya tadi telepon, jemput saya jam 5. Padahal acaranya sudah isya. Saya dijemput jam 5. Supaya saya salat isya di sini. Supaya setelah salat isya langsung mulai. Nggak suka saya telat. Kecuali kalau 2 acara 3 acara. Kadang-kadang aku ada acara, ayolah Ustaz. Nanti aku telat. Nggak pernah saya, mohon maaf. Nggak pernah saya membatalkan acara orang. Kecuali kalau ada syuting. Meskipun presidennya minta, no, aku ada pengajian ibu-ibu. Benar. Kecuali kalau kau minta izin sama orang yang punya acara, aku tidak mau batalin. Mari, ada pengajian ibu-ibu. Tapi ada telepon dari ada Pak Presiden, saya disuruh baca doa, maaf cari ustadz lain, aku ada pengajian ibu-ibu, nggak enak. Tapi dalam hati nyesel juga sih. Enggak, harus komitmen. Alhamdulillah. Tanya aja Pak SBY, Pak Jokowi, sama Pak Prabowo, pasti tahu itu. Ustaz itu gitu orangnya tuh, nggak mau. Cari aja yang lain. Karena saya sudah ada. Kecuali kalau syuting, mohon maaf, syuting itu kontrak, nggak bisa. Untung tidak ada syuting malam-malam, jadi aman. Bisa kita mulai ceramahnya? Udah ya? Udah? Udah, lagi 15 menit nih. Ini harus selesai sampai 9:30. Lagi 15 menit. Kasihan nenek-nenek mau tidur. Tidak boleh acara melewati jam 10. Nggak boleh. Di mana-mana nggak boleh. Nggak boleh. Dengerin. Malam itu dibagi 3. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 2, 3. Malam berapa jam? 12. Bagi 3. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 4 jam buat sesama. Jam 6 sampai jam 10, 7, 8, 9, 10. Jam 10 sampai jam 2, 4 jam. Haknya tubuh untuk tidur. 11, 12, 1, 2. Jam 2 harus bangun, bermunajat kepada Allah sampai jam 6. 4 jam juga itu. Jadi 4 jam buat sesama, 4 jam buat tubuh, istirahat haknya tubuh, 4 jam untuk Allah. Enak itu. Alhamdulillah. Umur 51 belum pernah disuntik, diimpus minum obat, no. Tanya, pernah saya izin? Islam itu indah. 15 tahun. Kecuali haji atau umroh. Jaga, mahal itu kesehatan. Betul tidak? Saya diundang ceramah, Ustaz ada acara maulid, ceramahnya jam 11 malam. Memangnya saya kuntilanak? Apaan jam 11? Acara itu tidak boleh lewat jam 10. Kalau perlu setengah 10 udah selesai. Lanjut. Hebat ini bagus ini masjidnya, masya Allah. Alhamdulillah.
Saya baru bilang, kira-kira nggak masuk hujan nggak ini? Hujan sudah. Jadi aku lihat nggak masuk. Karena saya suka lihat-lihat masjid juga, senang. Ya kalau ada rezeki, ya baguslah. Mimbarnya bagus, mantap. Tapi ini bukan mimbar, ini podium. Mimbar itu yang ada kakinya ke atas. Bisa jadi di dalam ini pembaca khutbahnya main-main kakinya. Maaf. Bagusnya itu yang ke atas. Ini nanti tempat, tapi jangan dibuang. Geser ke sini, tempat pembaca apa? Pidato protokol. Satu mimbarnya ke sini. Maaf, cuma bercanda. Tapi sebaiknya supaya hatibnya kelihatan kakinya. Supaya khusyuk. Kalau enggak sembarangan orang dari mimbar itu. Assalamualaikum. Gak apa-apa, ini bagus. Apalagi ada tongkat. Kenapa pakai tongkat? Supaya hatib itu tidak banyak gaya. Gak boleh orang hatib alhamdulillah, gak boleh. Harus membaca khutbah. Khutbah harus diketik, ditulis, supaya tidak kemana-mana ceramahnya. Kayak sekarang ini ceramahnya kemana-mana. Ceramah. Ini bukan ceramah, pengajian. Mengkaji, mengolah jiwa. Pengajian itu mengolah jiwa. Pengajian itu diarahkan, dituntun. Iya, ini saya lagi nuntun nih. Ibu kalau mau tahajud, bagusnya 3:30 sampai jam 4. Betul tidak? Setengah jam aja. Nanti jam 4 sampai 4:30 zikir. Sambil nunggu subuh. Setengah jam aja. Yang penting, paling bagus tahajud kan jam 2 ke jam 4. 2 jam. Sepertiga malam yang ketiga. Berarti jam 2 sampai jam 4. Isra Mi'raj itu jam 2 sampai jam 4. 2 jam. Jadi paling bagus tahajud itu jam 2 ke jam 4. Kalau sanggup 2 jam. Kalau tidak sanggup setengah jam aja, 3:30 sampai jam 4. Nanti jam 4 tinggal zikir. Oke? Nantilah kita bahas bulan depan. Apa sih? Oh ya, masalahnya tinggal 2. Kau nangis pun saya tidak akan kasih ya. Jamaah, lanjut. Jadi tadi Yasin, zikir itu tadi jumlahnya terserah, sesuaikan aja kemampuan. Habis itu 10 menit atau 5 menit sebelum azan baca 10 kali doa akhir tahun. Di Majmu' Syarif ada kok. Doa akhir tahun 10 kali. Jangan 1 kali doang dibacanya. 10 kali. Nih, saya mau tanya anak kecil. Kalau saya berdirikan di sini, kira-kira kalau mau dilempar butuh berapa batu? Kalau cuma 1 batu, kemungkinan besar kenanya kecil. Tapi kalau gunakan 10, kemungkinan kena. Bagusnya doa itu banyakin. Makanya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30 kali, Allah. Kan kita tidak tahu di mana posisi kita lebih dekat sama Allah. Diulang aja 10 kali. Habis itu pas azan langsung sujud. Langsung saya berniat sujud syukur, mensyukuri datangnya tahun baru Islam karena Allah. Allahu Akbar. Sujud. Pada saat azan itu sudah masuk, langsung sujud. Ustaz, nanti aja sujudnya, nanti setelah azan dah. Nah, tidak apa-apa kalau setelah azan, tapi kalau mau langsung boleh. Baca apa? Tasbih lengkap 11 kali dalam sujud. 11 kali dalam sujud. Caranya begini.
Nih, jari-jari itu ditekan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sampai 10 kan? Tadi saya bilang berapa kali? 11. Maka ke-11-nya ditekan dua-dua. Jadi kita tidak menghitung tapi menekan. Hitungannya gitu. Subhanallah, wala ilaha illallah. Sama kalau kita salat tasbih. Ini ditekan-tekan itu. Kalau salat tasbih, jari-jari yang ditekan. Oke, berapa kali tadi? 11 ya. Udah itu jawab azan. Udah jawab azan, ibu salat maghrib. Atau kalau memang ada jeda karena ibu lakukan di rumah jadi aman. Atau di masjid boleh. Langsung baca lagi doa awal tahun. Sebelum azan doa akhir tahun. Sesudah azan doa awal tahun. Udah ya, karena waktu. Tulis tanggal 10 Muharram. Tulis langsung aja karena waktu. 10 Muharram lagi 7 menit nih. Mana ceramahnya belum dimulai lagi. 10 Muharram hari Asyura. Itu hari Asyura, hari kemenangan, Bu. Allahumma ya mufarijul karabi wa ya murjiziduna yauma Asyura ya dawati Musa wa Harun yauma Asyura ya saya yauma Asyura. Ada 10 nabi yang mendapatkan kemenangan. Coba dengerin. Nabi Nuh sandar perahunya 10 Muharram. Coba. Nabi Yunus keluar dari perut ikan 10 Muharram. Nabi Ayub sembuh dari butanya 10 Muharram. Nabi Ayub sembuh dari kulitnya 10 Muharram. Nabi Musa sampai dakwanya 10 Muharram. Melewati tuh laut yang terbelah 10 Muharram. Nabi Ibrahim waktu dibakar terbebas dari pembakaran 10 Muharram. Coba. Nabi Sulaiman, Nabi Daud diangkat jadi raja 10 Muharram. Jadi 10 Muharram bagus. Tulis amalan di 10 Muharram. Amalan di 10 Muharram. 1. Puasa. Dan kalau bisa sehari sebelumnya puasakan. Karena itu keinginan Nabi tapi tidak kesampaian. Berarti Nabi sudah tahu mau meninggal tahun ini. Kata Nabi, kalau saya masih hidup tahun depan, saya ingin mempuasakan 9-nya. Berarti Nabi tahu 1 bulan 12 hari kemudian Nabi wafat. 2 bulan. Karena Nabi meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. 2 bulan kemudian Nabi wafat. Berarti Nabi sudah tahu mau meninggal. Tulis, Bu. Puasa ya. Berapa hari puasa? 2, jangan 1. Sebaiknya 2. 9 dan 10. Tasu'a, Asyura. Asyura, Tasu'a. 9, 10. Pahalanya bagaikan puasa setahun. Saya puasa tiap hari sama dengan puasanya ibu di 10 Muharram. Bu. Apalagi bersih-bersih 10 Muharram, pakai celak, berdandan. Baik-baikin 10 Muharram. Siapa pakai celak di 10 Muharram tidak akan sakit mata selama setahun. Orang kena sakit mata, kita tidak. Pakai apa ini? Sifat. Celak. Apalagi 10 Muharram. Jangan marah di situ 1 hari. Kalau ibu marah 1 hari, marah setahun di situ. Jagain diri, jaga emosi. 10 Muharram, tunggu besok ya. Apalagi 10 Muharram berbelanja, beli alat apapun, masukkan sesuatu dalam rumah apapun, itu namanya sedekah pada diri. Ini sedekah kepada orang lain tidak dikenal pahalanya 10. Sedekah kepada yang dikenal pahalanya 100. Sedekah kepada keluarga pahalanya
1.000. Sedekah kepada anak 10.000. Sedekah kepada orang tua 100.000. Itu masih ada lagi 1 juta kali lipat pahalanya. Sedekah kepada ustadz agama itu 1 juta pahalanya. Ada juga sedekah pada diri, senangkan diri. Makanya puasa yang terbaik puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Itu puasa terbaik itu. Makanya itu yang dianjurkan Nabi, puasa Daud. Kenapa Ustaz puasa Idris? Karena saya kan tidak punya pasangan. Supaya menekan nafsu. Alhamdulillah. Jamaah. Lanjut. Gini. Senangkan diri, beli sesuatu apapun. Ada yang masuk di rumah, kalau bisa beli panci, ya beli sapu, beli timba. Kalau nggak bisa beli timba, beli ember. Nggak bisa beli ember, beli kulkas. Kalau perlu beli emas hari itu. Berbelanja hari itu, masukkan sesuatu ke rumah. Oh, mau beli perabot tunggu 10 Muharram. Bagusnya. Mau beli kursi 10 Muharram. Mau beli lemari 10 Muharram, bagus. Beli mobil, beli rumah 10 Muharram, bagus. Oke? Habis waktu. Nanti Ustaz nanya ya, ada hadiah. Ada berapa hadiah? Ada 8. Mana hadiahnya? Tidak boleh menjanjikan hadiah kalau tidak ada bedanya. Ya sinilah. 1 menit lagi nih. Maaf, sebenarnya saya mau bahas amalan kesuksesan ada 6, tapi nantilah bulan depan. Ada kudung 4 tas-tas. Wah, banyak ini. Ada 3 yang buat yang pertama datang ya. Hadir paling pertama. Siapa yang datang pertama? Sudah ada 3 orang. Mana orangnya? Panggil. Iya, ntar ya Allah. Yes, panggil namanya. Bu RT. Lama ya. Ada 3 orang yang datang pertama. Ya. Ada Ibu Asia, Ibu Yeni, dan Ibu Rumi. Silakan ke depan. Ada 8 lagi, nanti Ustadz yang Ya. bertanya. Siap-siap ibu-ibu. Bertanya boleh. Iya. Ustadz yang tanya. Iya. Ibu dapat. Wih, bagus banget ini. Ini. Nggak, kasih aja. Nih ibunya. Silahkan Ustadz, mau dikasih. Terima kasih. Kasih. Ya. Siapa lagi? Ibu Rumi. Ibu Yeni. Nih. Ya. Ini yang pertama datang. Kedua. Ketiga. Ya. Ibu, Bu, sini foto dulu. Mungkin ada yang datang duluan, cuma nggak nulis, absen kali. Ini nulis dia. Oh, pertama kali. Berarti ibu yang bangun masjid ini. Ya udah. Sekarang saya mau nanya. Kalau Ustaz nanti ada door prize, silakan kalau ada jamaah nanya. Atau ada yang mau nanya? Nah, 1. Mas, Nek, ada 8. Saya butuh 8 orang. 1. Maju. 2. Sini. 8 orang langsung aja. Ngapain lama-lama? 3. 4. Cepat. Cuma 8 orang. Cepat. Lambat tutup nih. Keburu diserang Israel kita. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maaf ya, itu sudah ada. Kasihan perjuangan dari belakang. Sini. Maaf ya. Sini cepat.
Lama banget dia. Ya. Ibu RT nggak dihitung kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertanyaan. Langsung bertanya aja. Langsung. Langsung. Lama ya? Langsung aja. Enggak semuanya. Nanti dijawab satu-satu langsung. Langsung. Bagaimana? Ntar dulu. Mengapa 10 Muharram itu disebut tanggalnya anak yatim? Oke. Apa perbedaan majlis ilmu dengan majlis taklim? Oke. Sebelum Muharram ini apakah bisa membuat kita sukses yang akan datang? Oke. Pak Ustadz, untuk membacakan Yasin tadi, apakah boleh kita ganti dengan membacakan Yasin Fadilah? Oke. Tadi Ustadz doa awal tahun sholat maghrib dulu atau baca doa dulu? Oke. Apa saja keistimewaan bulan Muharram? Oke. Bagaimana kalau kita masih hutang puasa? Apakah niatnya sunnah puasa Oke. itu? Oke, siap. Nah, kamu. Agak Ustaz, saya harus mainkan kalau menyusui boleh tidak puasa 2 hari itu akhir Muharram. Kalau apa? Kalau menyusui. Oke. Satu-satu. Mulai. Tentang menyusui puasa. Pertanyaannya, jawabannya sebenarnya gini. Bagi wanita yang menyusui, kalau membahayakan pada dirinya, jangan puasa. Membahayakan diri. Tapi kalau masih bisa, aman. Jawabannya, yang jawab ini bukan saya, dokter. Kalau dokter bilang boleh, boleh. Kalau tidak boleh, nggak boleh. Karena harus konsultasi sama dokter. Jangan sampai ibu puasa yang dizalimi bayinya. Ya, udah. Pertanyaannya, mengapa disebut Lebaran anak yatim? Karena 10 Muharram di Karbala terjadi peristiwa Karbala, pembantaian cucu Nabi. Ada 70, ada banyak sahabat dari Usain, termasuk cucu Nabi dipenggal kepalanya. Itu terjadinya di 10 Muharram. Jadi terjadi banyak anak yatim. Maka disebutlah Lebaran anak yatim. Makanya di aliran Syiah itu menjadikan 10 Muharram hari kesedihan. Meratap sampai nyambuk-nyambuk. Jadi itu tradisi. Tapi tidak apa-apa kalau kita jadikan juga sebagai Lebaran anak yatim. Karena kan siapa yang bersedekah di 10 Muharram itu dimudahkan rezekinya setahun. Ya tidak apa-apa jadikan Lebaran anak yatim. Tapi jangan jadikan ratapan. Ya. Dah. Pertanyaan tadi apa? Perbedaan majelis taklim sama majelis ilmu sama-sama. Kalau majelis ilmu bisa jadi majelis itu di sekolah dan sebagainya. Kalau biasanya identik majelis taklim itu biasanya identik sudah masuk ranahnya ibu-ibu. Nggak pernah kita dengar majelis taklim bapak-bapak, nggak ada. Ya, tapi majelis ilmu namanya majelis zikir. Aman sama-sama aja. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Apakah 10 Muharram ini bisa membuat kesuksesan maupun Bisa. 10 Muharram itu ada doanya. Tolong nanti kalau mau sukses baca sesudah asar doa Asyura 10 kali. Tulis. Bagus pertanyaannya. Langsung aja. 10 Muharram baca sesudah asar doa Asyura 10 kali. Sesudah asar tidak ada salat sunnah. Sesudah asar langsung baca doa di situ. Doa Asyura. Jadi bagus begini. Subuh mandi. Pagi pergi belanja. Siang santunan. Sore zikir. Menjelang malam bagi makanan. Karena bagus berbagi makanan di 10 Muharram. Karena orang lagi puasa. Jamaah. 10 kali doa Asyura. Tapi sebelumnya baca dulu 2 doa. Doanya Nabi Yunus dan doanya Nabi Ibrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian hasbunallahu
wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billah. Dua ini bagusnya doa Nabi Yunus dibaca 70 kali dulu. Baru doanya Nabi Ibrahim 70. Sesudah itu barulah baca doa Asyura 10 kali. Saya ulangi. Baca dulu doa Nabi Yunus berapa kali, Bu? 70. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian baca lagi doa Nabi Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billah 70 kali. Barulah baca doa surat 10 kali. Kalau ada doa-doa seperti ini, bagusnya ulangi 10 kali aja. Doa Asyura, doa tahun baru, akhir tahun, bagus 10 kali aja ulangi. Karena kita tidak tahu di mana posisi kita lagi khusyuk. Surah Yasin. Surah Yasin, apa surah Fadilah? Yasin Fadilah, Yasin yang tadi disebutkan itu sama-sama. Kalau ada hajat permohonan, Yasin Fadilah bagus juga dibaca. Cuma rata-rata orang tidak punya Yasin Fadilah. Jadi sama aja tadi itu. Boleh, sangat boleh. Ibu pilih yang mana? Warna biru. Ini hijau sebenarnya sih. Iya, terima kasih. Biru lagi, mana birunya? Udah, Mama bajunya. ya pertanyaan. Awal tahun tadi Ustaz, maghrib dulu apa doa dulu? Bagus, salat maghrib dulu boleh. Kalau kita di masjid, lebih baik sesudah salat maghrib baru baca. Karena ada doa sesudah maghrib. Tapi kalau di rumah, boleh sesudah azan langsung baca 10 kali baru salat maghrib. Cuma kalau mau lebih aman, lebih bagus kita berjamaah di masjid. Pilih yang mana? Oke. Pertanyaannya, Keistimewaan bulan Muharram. keistimewaan bulan Muharram banyak. Hari kemenangan. Kalau mau bagus rezekinya rumahnya, rumah makanannya, perbaiki makanan di rumah, perbaikan rumah tangga, jangan marah hari itu. Karena itu penentuan untuk 1 tahun ke depannya. Makanya 1 sampai 10 Muharram pokoknya perbaiki amalan kita. Coba kumpulkan semua barang-barang yang mau disedekain. Pada hari pas 10 Muharram kita bisa berbagi. Ya. Siapa yang mau dimudahkan rezekinya, siapa yang mau disehatkan, perbaiki di 10 Muharram itu. Karena pertambahan umur itu sama dengan motivasi untuk kedepannya. Makanya tulis ada 6. Catat. Ada 6. 1. Ikhlas beribadah. Ayo ikhlas beribadah. Ibadah karena Allah, jangan karena manusia. 2. Perbaiki akhlak. 3. Atur waktu dengan baik. Gunakan waktu, jangan sia-siakan waktu. 4. Tambah ilmunya. 5. Saya ulangi. 1. Ikhlas beribadah. 2. Perbaikan akhlak. 3. Waktu diatur, jangan sia-siakan waktu. 4. Tambah ilmunya. 5. Berbuat baik kepada sesama. 6. Sabar dan tawakal. Udah aman. Tinggal ibu tersendiri. Udah pada pulang semua. Turun. Apa pertanyaannya? Niat puasanya bayar utang dulu. Oh ya, Ustadz, gimana kalau aku punya utang? Bagusnya niatkan bayar utang. Saya berniat, ayo. Bayar utang puasa Ramadan di 10 Muharram. Gitu. Jadi membayar utang puasa, tapi yang diniatkan wajibnya dulu. Bayar utang puasa hukumnya apa? Wajib. Puasa Muharram sunnah. Maka yang didahulukan niatnya adalah yang wajib. Contoh, saya berniat puasa bayar utang Ramadan, puasa Ramadan tahun ini
di 10 Muharram pada hari Senin. Jadi kena 3. Boleh. Kalau berkaitan hari Senin. Tapi kebetulan 10 Muharramnya jatuh hari Minggu. Dapat deh. Tapi yang diniatkan bayar utangnya dulu. Karena itu yang wajib. Aman sudah. Cepat kan? Daripada satu-satu dipanggil. Lamain itu. Baca doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kuenya habis. Ikut sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Bu, tangannya. Nih, mengenada. Sejajar dada. Nih, kalau berdoa tangannya dirapatkan seakan-akan menerima cahaya yang jatuh dari langit. Sejajar dada. Nih, hati yang berdoa. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika. Coba minta masing-masing dalam hati. Ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghfir. Mudahkan ya Allah, sampaikan ya Allah, lancarkan ya Allah, anugerahkan kami Allah magini nabi ilmi wa syai nabi ilmi wa qna bi taqwa min nabil afiyah. Muliakan kami di dunia di akhirat, tambahkan ilmu kami, tambahkan ketakwaan kami, dan berikan kami kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi bis sami alim. Lindungi kami dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Ya Allah, Ya Majid Ya Wahid la tuzil anna nikmatan an'amta bi alayya. Ya Allah, jangan Engkau mencabut nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, tambahkanlah nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Engkau yang memberi, Engkau yang mencukupkan, dan Engkau sebaik-baik pemelihara. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan majelis ini majelis terakhir buat kami. Berikan kami rezeki agar kami bisa berkumpul di majelis berikutnya. Ya Allah, ampuni dosa dan dosa orang tuaku, sayangilah mereka ya Allah, bagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecilku. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta ya Allah, berikanlah kami kebaikan yang ada di dunia. Minta wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu tidak siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.